Halo semuanya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan akhir Agustus mulai dari tanggal 20 sampai 31 Agustus 2020 ya. Pembacaan ini untuk zodiak Sagittarius. So, Sagittarius kalau memang gak resonate tolong jangan dipaksa karena energinya bisa terbalik. Lalu pembacaan yang kupilih adalah bisa ngarah kemana aja. Jadi pembacaannya bisa keuangan, karir, ataupun percintaan ya. Jadi bisa aja resonate untuk orang lain, di kamu enggak ya. Dan kalau memang enggak resonate sama sekali, tolong jangan dipaksa ya. Berarti memang bukan untuk kamu. Dan karena aku bacanya masih di pertengahan ya, dia bisa aja udah kerasa ya. Untuk Sagittarius di akhir Agustus 2020, ada the more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. Lalu ada there is nothing sexier than my authentic truth. I choose to learn through love. Oke, Sagittarius. Untuk main energi kamu ada the moment I realign with love, clear direction is presented to me. So, Sagittarius, apa yang kulihat di sini adalah aku ngelihat energi seseorang ya. Bisa energi kamu atau orang yang berurusan dengan kamu, dimana energi seseorang yang mulai belajar untuk jujur sama diri sendiri ya, dan belajar untuk menerima apapun yang terjadi di masa sekarang ya, mulai menerima kenyataan. Kalau dulu aku ngeliat energinya lebih banyak kayak bertanya-tanya, harusnya begini, harusnya begitu ya. Sekarang lebih bisa nerima dan mulai belajar mencintai diri sendiri. Kita lihat oracle lainnya. Ada Ocean Ebb and Flow, Green Man Synergy. Lalu ada Paris, Earth Magic, dan main energinya ada Spring Equinox, Rebirth. Oke, main energi kedua ada Rebirth ya. Seperti yang aku bilang, kamu mulai ngerasain yang namanya apa sih bentuk salah satu dari mencintai diri sendiri ya, adalah menerima saat ini, apapun yang terjadi di masa sekarang dan kenyataan di masa sekarang. Dalam artian kamu mulai jujur dengan diri sendiri ya, mulai menerima walaupun kamu takut akan, masih ada ketakutan dengan apa yang bakal terjadi di masa depan ya, tapi kamu akhirnya mulai mengerti kalau memang ketakutan juga, kamu terus-terusan takut itu nggak baik, dan coba untuk belajar kalau memang kehidupan itu ada pasang surut ya, kehidupan itu memang sebegitu, gimana ya, aku bisa bilang kayak
terencananya sudah, dan di situ kamu mulai mengerti step by stepnya kehidupan setiap orang itu berbeda, dan step by stepnya kamu juga berbeda di hidup ini. Ini pembacaannya lebih ke kehidupan ya. Kita lihat klarifikasinya. Ada Knight of Pentacles. So kalau kamu dengar suara kucing aku, dia itu ribut karena dia lagi sibuk mau kawin. Ada Ten of Vessel, lalu ada Ten of Sword. Wow. Aku ngeliat kamu mulai mengerti dan mulai belajar. Memang siapapun yang menyakiti kamu, yang paling menyakiti kamu ya memang orang yang paling kamu sayangi. Dan kamu mulai mengerti kalau memang kalau kamu gak sayang sama orang ini, sebenarnya orang ini gak akan bisa menyakiti kamu. Jadi pemahaman itu sudah pelan-pelan kamu mengerti. Dan pelan-pelan juga kamu pahami kalau memang ya karena kamunya yang punya rasa, so kenapa kamu bisa sakit, dan gak sepenuhnya orang yang menyakiti itu, tapi memang ada dari diri kita sendiri. Six of Pentacles, Queen of Staves atau Queen of Wands, lalu ada Two of Pentacles. Wow. Pelajaran kehidupan terbesar ini yang kamu dapatkan memang berasal dari hubungan karma kamu bersama orang lain, hubungan pembelajaran yang kamu ambil bersama orang lain, dimana aku ngeliat orang, nggak satu dua orang sih, mungkin lebih ya, ada yang menyakiti kamu sangat dalam, sangat mengecewakan, sangat nyakitin ya, dan akhirnya membuat cara pandang kamu itu berbeda tentang kehidupan, dan akhirnya kamu mencoba dari kamu yang keras kepala, dan akhirnya aku ngeliat kamu mencoba untuk ya udah gitu, pasrah. Wow, ada the Devil, lalu ada Eight of Wands, Four of Swords. So kamu mulai mengerti apapun yang terjadi ya memang berasal juga dari kesalahan kamu. Di sini aku ngeliat dimana kamu menempatkan harapan kamu di orang yang salah atau memang di waktu yang gak tepat. Dan kenapa itu terjadi ya, karena memang kamu harus melakukan itu. Loh kok gitu? Ya karena memang itu bagian dari karma kamu, dimana kamu harus ngambil pelajaran bersama orang itu. Kamu harus merasakan sakit, dan dia harus juga melakukan sesuatu yang menyakiti kamu, dan kamu pun secara gak sadar juga nyakitin dia ya, karena memang ada pelajaran yang harus kalian ambil. Walaupun itu berat jika kamu belum nyampe ke posisi ini, aku ngeliat kamu bakal berat karena masih ada energi dimana kamu berharap dia datang untuk minta maaf, atau kamu atau dia yang berharap kamu datang untuk minta maaf, untuk menjelaskan apa-apa kalau dia yang salah atau kamu yang salah. Jadi masih ada ego bermain di sini. Ada the Magician, King of Swords, lalu ada the Sun. Wow, ada satu, dua dan tiga major arcana, tambah ada rebirth. So memang di masa ini kamu bakal ngerasa seperti rasa-rasa kesakitan itu muncul lagi. Aku ngeliat sebagai bentuk proses kamu
healing, proses kamu benar-benar rebirth, ya, terlahir kembali. Aku ngeliat kesakitan itu masih datang. Bagi kalian yang belum benar-benar healing, ya, itu bakal menyakitkan sekali saat rasa itu datang, ya. Dan bagi kalian yang udah di masa ini, itu bakal nggak terlalu berat. Aku ngeliat kalian akan lihat pola-pola kesakitan itu. Oh, ternyata gini, ternyata gitu, ya. Lalu ada Queen of Swords, Nine of Swords, sih. Lalu ada The World. So, aku ngeliat kenapa ini semua terjadi, karena ini memang proses penghabisan. Aku ngeliat, ya, proses yang bisa dibilang akhir dari proses kesakitan ini. Tapi jika kamu menjalaninya sudah lama dan kamu sudah menerima proses ini, ya, karena ini adalah bagian dari keajaiban semesta, keajaiban Tuhan. Kamu bakal ngerasakan seperti terlahir kembali dengan pemikiran yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, ya. Six of Swords, The Moon, dan sebagian dari kalian, aku bisa bilang King of Swords masih ada yang membawa kesakitan itu kemana-mana, kekecewaan itu kemana-mana, dan berharap orang yang menyakiti atau dia berharap kamu yang menyakiti itu untuk datang meminta maaf. Ini seseorang yang berharap sekali untuk orang yang menyakitinya itu datang dan meminta maaf, mengakui semua kesalahannya. Dan sebenarnya itu adalah rasa ego, karena kalaupun dia minta maaf terus apa itu hanya untuk memenangkan ego kamu, untuk memenangkan rasa kamu yang ngerasa kamu itu nggak salah. Padahal itu sebenarnya nggak perlu. Kalau memang kamu ingin yang namanya healing, ya, kamu nggak perlu ada rasa ego di sana. Dan di the bottom of the deck-nya ada The Star. So, aku ngelihat kalau dulu kamu ngelihat langit itu gelap, ya, kamu takut, kecewa, sedih kalau sudah di masa gelap itu, ya. Tapi sekarang aku ngelihat kamu udah bisa fokus dengan ngelihat bintang-bintangnya aja. Kamu nggak peduli dengan gelap itu, dan kamu akhirnya mengerti kalau nggak gelap, bintang-bintang di langit nggak akan terlihat, ya. Jadi sebenarnya energi yang bagus. Di sini energi seseorang yang belajar mencintai diri sendirinya itu penuh, aku ngeliat, nggak setengah-setengah. Kita lihat klarifikasinya lagi. Ada Two of Swords, lalu ada Four of Wands, The Sage, lalu ada Three of Wands. Kenapa kesakitan ini muncul? Kenapa kekecewaan ini muncul? Karena memang kamu berhubungan dengan orang yang aku bisa bilang mengeluarkan sisi toksiknya kamu. Orangnya toksik, kamu juga toksik, ya. Jadi sama-sama ngeluarin sisi negatif itu. Dan akhirnya aku ngelihat seperti api ketemu api, ya, bakal makin membara aja, makin besar apinya. Dan aku ngelihat hubungan ini memaksa kamu untuk akhirnya belajar untuk mencintai diri sendiri dan berpikir secara mandiri, belajar merenung. Nine of Wands, Six of Pentacles, Five of Wands. Wow. Orang yang bersama kamu ini dulu sering banget yang namanya membuat kamu itu nggak yakin dengan apa yang kamu mau. Kamu seperti kehilangan diri kamu sendiri. Kalian sering berantem. Dia pintar banget membuat kamu itu jadi seperti yang dia mau, dalam artian cara berpikir kamu harus seperti yang cara dia pikirkan.
kamu kehilangan diri kamu kehilangan nilai diri kamu, dalam artian cara pandang kamu, prinsip kamu itu berubah semua. Karena kalau kamu nggak mengikuti apa yang dia mau, dia nggak akan mau stay bersama kamu. Dia mencintai kamu jika kamu menjadi orang yang dia mau. Itu yang aku lihat. Integrity, so aku ngeliat orang ini nggak bener-bener nggak punya integritas ya. I'm sorry to say this ya, dimana apa yang dia katakan itu benar-benar terbalik dengan apa yang dia lakukan. Seperti misalnya juga kamu, atau ini energi kamu, dimana kamu itu berbeda banget dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan. Ada 9 of Wands. Dia bisa melakukan sesuatu hal yang gak sesuai hatinya, atau kamu bisa melakukan sesuatu hal yang gak sesuai hati kamu hanya untuk membuat keadaan itu baik-baik aja. Hatinya bilang lain, tindakannya bilang lain. Knowledge. Ini energi hubungan dimana yang masih minim banget pengetahuannya tentang apa sih yang namanya hubungan yang sehat. Jadi ini hubungan yang benar-benar gak sehat banget ya saat kalian masih bersama. Aku bisa lihat kalian benar-benar saling menuntut sebenarnya untuk salah satu pihak menjadi seperti yang dia mau. Faith, karena apa? Karena kurang adanya iman dimana kurang percaya terhadap pasangan. Kalau pasangan itu bakal bisa memegang janjinya, perkataannya, jadi integritasnya kurang bisa dipercaya. Salah satu pihak nggak mempunyai iman terhadap pasangannya, dan akhirnya salah satunya juga memberikan contoh agar nggak percaya dengan pasangan yang satunya. Jadi ya bakal kalian berdua membuat pola yang sama. Satunya nggak percaya, pasangan kamu nggak percaya sama kamu kan. Kamu awalnya percaya, dan akhirnya karena kamu lihat perilaku dia kayak gitu, kamu akhirnya mengcopy dia, kamu meniru dia secara nggak sadar. Akhirnya kamu juga nggak percaya sama dia. Akhirnya hubungan ini benar-benar nggak punya iman, nggak punya integritas di dalamnya. Hubungan ini benar-benar toksik, aku ngeliat ya, nggak sehat sama sekali. Dan kalau benar-benar dilanjutkan pun aku ngeliat bakal menyakiti satu sama lain. Salman, Queen of Vessel atau Queen of Cups, Three of Stone, Creativity, Instruction, Ten of Arrows, Two of Stone, Two of Pentacles, dan Nine of Stone, Tradition. Ini aku ngeliat memang salah satu dari kalian ya, memang mempunyai atau secara nggak sadar dia mengikuti pola dari keluarganya dia yang memang hubungannya kurang harmonis dan keluarganya kurang sehat, dan akhirnya imbasnya ke hubungan kalian berdua. Mungkin orang tuanya dia atau orang tua kamu memang nggak harmonis atau bahkan udah cerai ya, jadi hubungan kalian kena juga. Empower, dan aku ngeliat hubungan ini akhirnya adalah hubungan yang mendominasi, di mana salah satu pihak berusaha dengan sangat keras untuk mendominasi pasangannya, dan itu udah tanda yang jelas banget kalau hubungan itu nggak sehat. Hubungan itu udah
melanggar boundaries masing-masing, batasan masing-masing ya. Yang kita lihat Sang Semesta untuk kalian berdua. Lalu ada Seven of Pentacles. There is a better choice, not seeing things clearly, running away from the truth. Seperti yang aku bilang tadi, gak ada pilihan lain selain kamu untuk belajar mencintai diri sendiri, dan selain kamu belajar untuk melihat dengan jelas kenyataan sekarang apa. Kenyataan kalau memang hubungan kalian mau semanis apapun hubungan itu ya, tapi kalau hubungan itu toksik dan hubungan itu gak sehat, ya tetap gak sehat. Stop untuk lari dari kenyataan. Belajar untuk menerima apapun yang memang saat ini harus berakhir. So bagi kalian yang belum sampai ke masa itu, itulah pesannya. Dan untuk kalian yang udah di masa ini, kalian bakal melihat dengan jelas, sangat jelas nanti ke depannya, makin jelas. Okay? So I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.